Mbak Rida Wisda. Mbak Rida Wisda di virtual. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana ini Mbak Rida? Saya dari Bandung, boleh panggil Wisda aja mungkin ya. Oke, Wisda. Silakan. Mbak Wisda, yang mau disampaikan silakan. Ringkas Baik, saja. ringkas saja ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya pernah membaca dari sebuah buku bahwa ini ungkapan ulama sufi ya. Kebaikan bagi orang-orang baik adalah keburukan bagi orang-orang yang didekatkan dengannya. Itu maksudnya seperti apa? Kemudian, kalau diizinkan ada satu pertanyaan lagi sih. Bagaimana menjelaskan tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 42, di mana kan ada beberapa pasien juga yang misalnya di rumah sakit ataupun yang sedang koma seperti itu, kemudian ketika dia diberikan ada kesadaran lagi gitu ya, oleh Allah diizinkan bangun lagi. Ada beberapa yang memiliki pengalaman rohani. Nah itu sebenarnya dalam mimpi yang dia rasakan itu apanya? Maksudnya saya belum ngerti juga dari segi ilmiahnya seperti itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kebaikan bagi seseorang yang dilakukan oleh beberapa orang adalah keburukan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Terus yang kedua di Az-Zumar itu ada ayat mengatakan bahwa ketika kita tidur itu bahwa nyawa kita dalam genggaman Tuhan dan akan dikembalikan lagi ketika bangun. Itu akan dibangkitkan lagi. Iya, akan dikembalikan lagi nyawa itu. Iya. Begini, orang-orang yang disebut dekat dengan Tuhan atau secara terminologinya dalam ilmu tasawuf yaitu al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang jauh dengan Tuhan itu al-mub'adun, orang yang dijauhkan dengan Tuhan. Ini terjadi, ya persoalannya anggapan, persepsi, penilaian, atau asumsi. Bukan keputusan Tuhan, tapi asumsi manusia. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, ketika mereka itu berbuat kebaikan, ngasih santunan anak yatim piatu, seperti memperbaiki rumah orang-orang jompo yang mau roboh, seperti bagi-bagi beasiswa untuk anak-anak jenius, seperti dan seterusnya. Termasuk juga ritual-ritualnya, ibadahnya semuanya. Mereka akan mencatatnya sebagai kebaikan-kebaikan. Iya kan? Tetapi ketika kebaikan-kebaikan orang-orang yang mub'adun, yang dijauhkan dari Tuhan, dilihat oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan dan mengerti kebenaran dengan sesungguhnya, mereka melihat apa yang mereka lakukan bukan kebaikan tetapi kejahatan. Orang yang jauh dengan Tuhan mengumpulkan anak yatim piatu bagi santunan, bansos, santunan, naik ke panggung, berbaris dan dibagi amplop 50.000, beras 1 kilo, Indomie 2 potong dan sebagainya.
Orang-orang yang jauh dari Tuhan merasanya mereka, aku sudah berbuat baik. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan mengatakan, mereka sedang mempertunjukkan yatim piatu sebagai tontonan naik ke panggung. Itu adalah penghinaan terhadap anak-anak yatim. Setahun sekali mereka ngasih beras 2 kilo. Setiap hari makan mereka sepanjang tahun tidak pernah dipikirkan. Apakah itu kebaikan? Orang yang jauh dari Tuhan mengatakan aku banyak bersedekah, banyak bantu orang. Orang yang sudah paham Tuhan mengatakan mereka tidak berbuat baik, tapi mereka memperbudak orang lain dengan kebaikan-kebaikannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam Al-Quran disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang di dunianya tersesat, tetapi selama di dunia mereka merasa selalu berbuat baik. Tetapi nyatanya semuanya adalah kejahatan-kejahatan. Kebaikan bukan karena kasih sayang, tapi memperbudak orang lain supaya nurut semua. Sampai sekarang peribahasa mengatakan setiap donatur itu pasti bagi duit supaya bisa ngatur, kan seperti itu. Betul nggak? Dan termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Mereka merasanya bersujud kepada Tuhan. Tetapi malaikat menulisnya nungging. Nungging itu apa? Pantasnya ke atas ya? Iya. 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 Mereka merasanya naik haji. Tuhan malaikat mencatatnya piknik. Mereka merasa bersyukuran. Malaikat menulisnya di kitabnya pameran. Mereka kecewa. Ya seperti itulah kira-kira. Makanya berhati-hatilah. Jangan tergopoh-gopoh Anda mencatat kebaikan-kebaikanmu, menghitung pahala, lalu di akhirat datang menghadap Allah menagih pahala. Yuk kita menghadap Allah dengan membawa daftar dosa-dosa kita. Adalah lebih hebat dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri sehari-hari, per detik, per menit sehari-hari, ini kita melakukan dosa-dosa hati yang tak terhingga. Ada teman kita pakai gelang keroncong sampai sikut. Kalungnya seperti tambang. Apa komentarnya? Toko emas. Ada orang perempuan pakai make up yang berlebihan, pakai shadow, pakai maskara, pakai foundation segala macam. Kayak berokan. Berokan itu apa ya? Berokan. Barongsai. Iya. Ada tetangga beli motor, beli mobil, paling juga kredit. Ada tangga anaknya masuk sekolah perguruan tinggi, ya paling juga nyogok. Di mana kebaikan hatimu?
Bukannya engkau ikut gembira ketika orang sedang gembira. Bukannya engkau ikut bersedih hati ketika orang ada susah. Kenapa engkau bertepuk tangan ada orang susah? Mengapa engkau marah ada orang lagi dapat rezeki? Kamu ini siapa sebetulnya? Cobalah lihat cermin. Iya kan? Jangan-jangan kamu sudah jadi setan. Oke, gitu aja. Ya. Kemudian yang surat itu Az-Zumar itu yang bunyinya Allahu yatawaffal anfusa hina mawatiha wallati lam tamut fi manamiha. Gitu. Dari Az-Zumar itu Allah yatawaffal anfusa hina mawatiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu Bu ya. iya, semua itu akan kembali ke asalnya. Iya. Apa saja? Saya dari kertas semaya, 10 tahun saya keliling dunia. Ke London, ke Perancis, ke Jerman, ke Belanda, ke Mesir, ke Libya, 20 tahun. Nyong saya asalnya orang kertas semaya, orang Indramayu. Dia pulang lagi ke setinggi-tinggi burung terbang, akhirnya akan turun ke Sarangnya. ke bumi juga. Semua akan kembali ke asalnya. Kita ada jasad, ada roh. Jasad kita berasal dari tanah. Tunggu saatnya ibu-ibu, engkau akan kembali menjadi tanah lagi. Betul? Tunggu saatnya, nggak lama kok. Rohmu berasal dari Tuhan. Wa idza nafakhtu fihi min ruhi. Maka bersiap-siaplah, rohmu akan kembali kepada Tuhanmu. Yang mati itu jasadmu hancur. Tapi rohmu tidak hancur, akan kembali kepada Tuhanmu. Dan nanti roh itu akan dikembalikan lagi, dihadirkan lagi untuk menerima balasan-balasan dari amalmu. Kalau engkau berbuat baik, kau dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Kalau engkau selama hidup berbuat jahat, kamu akan dibalas dengan hukuman dan siksaan. Bersiap-siap sajalah. Ya. Jadi kita jangan ragu dan bimbang apakah Allah bisa menghidupkan lagi. Bagaimana bertanya bisa tidak. Dulu kita tidak ada apa-apa, kok bisa ada, bisa. Kenapa mengadakan yang pernah ada menjadi sulit. Mengadakan sesuatu yang dulu pernah ada lebih mudah daripada mengadakan yang pertama Tidak ada. Alladzi khalaqakum awwala marrah, yang menciptakan sejak pertama kali Tuhan. Dan tidak ada yang aneh bagi Tuhan untuk mencipta. Tinggal hanya mengatakan kun, maka terjadilah. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.